Saya minta Anda, ini ada sejumlah track record seperti yang saya sudah katakan tadi. Ya. Anda tetap melakukan tugas secara rasional, tidak peduli apakah itu ada simpati dari publik atau tidak, tapi yang penting hasil akhir, bukan? Ya. Ada lagikah yang Anda akan lakukan untuk kemudian menambah track record itu? Ya, kita lakukan banyak. Misalnya tahun depan kita punya APBD sudah pakai template. Jadi SKPD itu nggak usah bingung. Kita jelas. Presiden pakai nawacita. Ini garis nih. Saya visi misi pengen Jakarta jadi kota modern tertata rapi. Ini peninggalan Pak Jokowi. Kalau buat saya sederhana aja. Saya pengen otaknya orang Jakarta penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Dompet penuh, perut penuh, otak penuh. Iya, otak penuh berarti agama, pendidikan, rohani, budaya, oke. Perut penuh sehat, panjang umur, dompet penuh punya duit. Nah, sekarang tinggal SKPD jabarkan. Gimana caranya bikin orang Jakarta otaknya penuh, perutnya penuh, tidak perlu penuh. Terlalu bertele-tele. Nah, kalau dia nggak ngerti jabarin, masih mau ngeles-ngeles kan? Aku udah sisir 11 hari. Masih belagak bodoh, belagak pilon. Ya udah, aku ajarin template kau bikinin. Kamu tinggal isi aja mau apa. Dan ini akan udah diminta oleh KPK, Deputi Pencegahan. Dia akan mensosialisasikan pada kabupaten kota lain untuk ikut. Ini obsesi saya, sehingga nanti seluruh Indonesia anggaran itu akan budgeting template, orang nggak bisa main-main uang, dan bisa disisir dengan baik. Tapi kalau Pak Ahok maju dengan jalur independen begini, kan orang akan berpikir soal kegaduhan dengan DPRD kan? Oh, kan udah pernah gaduh, kan oke-oke aja 2015 pakai pergub, oke-oke aja. Ya nggak boleh gaduh kan Pak Jokowi, karena nggak ada perpres untuk APBN. Coba kalau ada perpres APBN, udah gaduh beliau sama DPR RI, ya udah saya bilang sabar-sabar, kita atur dulu. Karena 2019 Pilpres dan DPR RI bareng. Betul. Nah, kalau Pak Jokowi tetap top ini, kira-kira yang DPR yang nantang beliau masih kepilih nggak nanti? Partai yang macam-macam kepilih nggak? Lewat. Makanya itu saya katakan, mari kita tuntaskan reformasi yang belum selesai. Jadi revolusi Bung Karno belum selesai, kita selesaikan di 2019 supaya tuntas gitu. Pak Ahok, selalu ada pikiran sebagai politisi bahwa kalau Anda kampanye ada yang harus Anda jual, artinya yang dikampanyekan. Kalau udah petahana, saya waktu masih mulai kau petahana mah nggak usah jualan apa, orang rasakan aja, orang lihat aja. Waktu saya belum jadi petahana pun saya jualannya apa? Panggung politik kekuasaan. Artinya apa? Makanya saya memulai karir saya itu menjadi anggota DPRD tingkat 2. Karena teori Abraham Lincoln tadi. Bayangkan 93% Muslim di Belitung Timur, fraksi Bulan Bintang menguasai 55%. Bagaimana saya TPI jadi bupati? 37,13%. PBB hanya 21%. Lalu Partai Bulan Bintang sekarang di bawah 10%. Setelah saya masuk ke sana, artinya apa? Saya mempertontonkan karakter saya waktu saya jadi DPRD. Tidak pakai SPJ fiktif, tidak terima suap, melayanin orang, kasih nomor handphone. Tapi kalau sekarang saya jadi petahana, yang ngomong juga orang nggak mau dengar sekarang. Orang cuma pengen lihat di kali ada sampah nggak? Iya, orang. Iya dong. Iya. Di jalan ada petugas nggak? Ini banjir, saya kalau masih banjir, cepat turun nggak? Bus baru datang nggak? Terus pembangunan, uang ditransparankan atau tidak? Tetapi paling tidak orang masih ingin dengar Anda ngomong sebetulnya. Yang penting Anda ngomong apa yang Anda buat, bukan? Iya, artinya gini, saya kira kalau untuk petahana beda dengan orang mau nyalon. Kalau buat saya nggak usah ngomong, kerja aja. Makanya kalau saya bisa ikut, saya nggak mau kampanye. Ngapain kampanye? Aku kerja aja selesaiin. Kalau nggak kepilihan masih lumayan. Masih ada waktu kerja full sampai Oktober 2017. Saya jamin Jakarta berubah. Kalau saya nggak kepilih lagi juga berubah. Kalau penantang Anda menjelek-jelekan Anda habis-habisan? Dia jelek-jelekin orang kalau fitnah. Santai aja. Anda mau jelekin saya apa? Pengen jelekin saya apa? Ngomong aja. Kasar, nggak sopan, nggak santun. Itu yang umum didengar. Ya kan? Itu mau udah basi. Aku nggak mau buka dulu rahasianya. Aku biar mereka ngomong dulu, biar dia kira dia pinter. Nanti aku smash, nggak ada peluru lagi. Biar aja ngomong dulu.
pelurunya habis. Kalau sekarang saya langsung sikat, dia cari peluru baru. Aku biarin dia kira pelurunya cukup. Nah kan enak kan, aku biarin aja dulu. Padahal aku simpan pelurunya banyak. Nanti udah di ujung gua hajar habis nanti. Menurut Anda, orang akan memilih Anda karena Ahok seperti Ahok yang sekarang atau New Ahok? Ya Ahok dari dulu nggak berubah lah. Kalau kata bapak saya mau mati berubah lah. Dari dulu ya saya sama aja. Saya ketemu teman-teman saya, kenal saya sebelum jadi pejabat sampai sekarang. Mereka bilang aku nggak mirip pejabat. Yang mirip siapa? Saya bilang mirip ini LSM katanya. Ya, terserah kamu ngomong lah. Saya sama aja gitu loh. Tapi yang jelas saya sekarang lebih padat badannya daripada dulu. Lebih padat badan, tapi saya juga melihat sedikit berubah, tidak sekasar sebelumnya. Tanda kutip. Oh iya dong, kan semua orang nggak suka kan kasar kan. Kita tinggal sama Pak Jokowi ya jadi Jawa dong sekarang ya. Kita kan gampang kalau cuma soal sopan santun. Itu mah gampang kita pelajari. Yang susah itu merubah karakter. Itu soal persoalan bahasa saja kan. Di kampung saya itu ada nama kampung Jalan Tai Asu. Disingkat, iya, disingkat apa tuh sekarang? Jalan apa tuh ya? Bukan jalan apa dia bilang tuh gini loh. TA. Oh TA. Nah, terus kemarin saya pulang ketemu ibu-ibu, ketemu ibu-ibu. Orang Bugis lucu, dia datang dari pulau. Wah dia datang ketemu saya. Karena memang saya pernah bupati situ. Ibu sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan TB katanya. TB. TB di mana ya? Kok kayak mirip TA? Kok di TB? Dia bilang itu loh, terusan simpang dari Jalan TA. Oh. Jadi namanya TB. Ibu tahu gak tuh TB singkatan apa? Gak tahu. Mungkin habis A ada B katanya. Terus saya tanya sama dia, ibu tahu gak? Saya kira-kira saya bisa teruskan itu. Ibu TA itu apa? Gak tahu katanya. Itu di Jalan Tai Asu. Hah? Lalu kau B itu apa? TB? Mungkin tai babi kali Bu. Jadi di tempat saya itu kita biasa saja ngomong begitu, tahu nggak? Iya. Terus saya juga berpikir semua orang juga punya. Ya kan, kalau bahasa Tokai kan bahasa Betawi, bahasa Jakarta. Saya ngomong apa adanya kenapa ribut? Orang ternyata nggak terima. Ya sudah kalau nggak terima ya aku nggak pakai lagi. Kesederhana kan? Jadi selalu... Saya belum pernah tabok orang loh di sini. Saya kan belum pernah tabok orang. Iya. Ya, jadi enggak kan? Jadi ini Ahok... apa yang kasar sebetulnya? Lebih kasar Pak Ali Sadikin. Tabok loh, coba tanya sama orang-orang yang lama. Jadi Anda tidak punya sedikit pun kepentingan untuk mengubah cara Anda tampil dan seterusnya. Oh kan tergantung aja. Kalau Anda nggak suka saya pakai kalimat-kalimat WC ya saya nggak pakai. Tapi kalau sifat saya, kalau Anda nggak benar saya marah ya ngapain saya pura-pura tampil supaya kamu pilih saya? Ya nggak bisa dong. Saya mau yang bisa nurutin Anda, kalau Anda nggak benar ya nggak benar. Kan ceritanya begini Pak Ahok, biasanya anggota DPR itu kan biasanya, ini kan yang tidak biasa. Itu biasanya. Maksud saya begini, kalau di kampung itu begitu dia jalan sebelum pemilu, pilek, buka lampu, buka pintu mobilnya. Begitu setelah terpilih dia tutup begitu. Kalau Anda nggak ada kepentingan itu yang saya katakan membuat saya jadi bupati. Karena saya dari jadi pengusaha kalau ketemu orang ya buka kaca dong. Orang kalau mau manggil kita gimana? Kaca kita hitam gelap. Ya pasti buka kaca dong dada. Saya sampai hari juga dada terus kalau orang lihat pengen tahu aku buka kaca dong. Masa orang pengen lihat kamu nggak buka kaca? Kenapa mereka nggak berani buka? Karena cara dapatnya mungkin nyogok, takutnya dimintain duit kali. Kalau saya kan enggak, yang mau minta duit udah usir duluan. Jadi kalau saya begitu jadi mau minta duit pasti bukan pemilih saya. Coba tanya sama staf saya. Lebaran, mau Natal, mau Imlek, pernah nggak saya ngumpet-ngumpet masuk lewat pintu lain? Saya malah kasih 4 set kursi di depan. Supaya tiap kali saya turun orang bisa ketemu saya. Ada urusan apa? Kalau minta duit, pasti bohong loh, bukan pemilih saya. Karena pemilih minta duit aku usir duluan. Gampang kan cara menyeleksi mana yang pilih, mana tidak pilih. Pak Ahok, ada perbedaan dari respons publik terhadap seorang pejabat. Dan Anda, Pak Jokowi, itu adalah dua figur yang berbeda. Sebagai wartawan, saya ingin melihat dan sering melihat bagaimana banyak sekali orang akan datang ke tempat Anda, minta foto bersama, dan beda sekali dengan pejabat lain yang belum tentu didatangin seperti itu. Apa artinya yang begini untuk Anda? Bagi saya artinya kampanye gratis. Dulu di kampung saya lebih mahal. Habis ajak foto bersama, Pak cuciin Pak filmnya Pak. Sekarang nggak perlu bukan? Dia nggak tahu cetak kan. Paksa saya cetakin Pak. Yang gede lagi Pak, kasih 12R, kasih frame.
Saya bisa habis duit banyak tuh kalau di kampung, Pak. Karena dia nggak punya kamera, Pak. Kalau di Jakarta hoki saya. Udah foto-foto semua kamera dia kagak bayar, Pak. Dia bawa pulang lihat-lihat, nggak usah bagi selebaran poster kan kalau kampanye. Dan dia biasanya nyebarin kemana-mana. Iya, kalau udah nggak selebaran poster, dia taruh di PP-nya lagi. Wah, semua saudaranya lihat. Berarti kan saya kampanye murah, Pak. Makanya saya nggak mau keluar duit kampanye, Pak. Pak Ahok, bukan soal kampanye murah, tapi ini gambaran kesukaan orang pada seorang pemimpin atau kedekatan. Walaupun mungkin Anda marah-marah, tetapi orang tetap merasa seperti itu karena beda dengan pejabat yang lain, bukan? Nggak tahu, mungkin mereka merasa saya mau jadi tukang pukulnya marah-marah, jadi saya nggak tahu juga. Kalau Pak Jokowi kan dideketin karena kan ini mirip kita kan, saya kan. Kalau saya didatangin mungkin ini tukang pukul kita, waduh ini bagus dimarahin orang ini. Kita nggak berani marahin pejabat, ada dia yang wakilin kita. Jadi saya ingin tanya dari Pak Ahok, apa yang Anda rasakan ketika itu? Apa karena menyenangkan, karena orang tahu bersih, karena orang tahu dia Anda melakukan tugas untuk mereka gitu? Apa yang Anda lakukan? Yang jelas saya biasa melayani orang. Saya 13 tahun itu di yayasan. Saya 3 tahun terakhir itu di rumah sakit. Hampir tiap malam minggu saya habiskan di rumah sakit, di kelas 3. Bantuin orang yang susah. Kadang kan suster dipanggil nggak mau datang, mau kasih makan. Karena orang miskin itu kan nggak ada saudara datang. Pengen ngambil minuman pun setengah mati. Pengen suster itu suster bisa marah kadang-kadang. Nah saya sering datang ke seperti itu. Hari Minggu di rel kereta ikut teman layanin orang. Saya 13 tahun kerja seperti itu. Dia nyalamin orang tiap minggu 1.000 orang lebih, 2.000 orang lebih, itu biasa. Karena saya memang udah biasa seperti itu. Ini Pak Ahok, ini banyak yang bilang lawan Anda yang sebetulnya sepadan itu hanya Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, dan Risma, Wali Kota Surabaya. Kalau Ridwan Kamil kan Pak Jokowi sudah ketemu, termasuk Anda, lalu bilang saya tidak mau kehilangan yang kalah. Kira-kira begitu kan statementnya. Artinya ada semacam gentleman agreement untuk membuat Pak Ridwan Kamil tidak jadi maju? Kita sih nggak ada gentle agreement ya gitu ya. Saya teman baik sama Ridwan Kamil. Dan dia yakin kalau maju bisa menang. Karena apa? Karena dia pengalaman di Bandung. Si petahananya dapat 30%, dia 6% terus naik. Ya saya juga susah ngomong sama temennya nggak. Dia ngomong sama saya begini, kalau saya maju saya bisa ngalahkan Anda. Saya sebagai teman kalau lagi mau panas, lu maju aja, gue pengen lihat gitu. Gue juga pengen lihat lu ngalahin gue apa enggak gitu. Ada aja naluri begitu ya. Tapi kan kita sebagai teman juga dia ngomong gitu, aku juga nggak sama Ganjar. Kita sama Ganjar bertiga ngomong. Ya saya senyum-senyum juga waktu dia ngomong gitu, anak lebih muda dari saya. Ya sudah terserah kamu lah, kamu maunya apa, saya bilang. Kamu maju juga oke, nggak maju juga oke. Dia bilang enggak, saya nggak maju bang, katanya bang. Tapi dukung saya di Jabar. Ya, saya mana bisa dukung Anda di Jabar, kan urusan Anda di Jabar kan. Ya sudah, dia bilang dia nggak mau maju, dia juga percaya kan kita jualan rekam jejak. Nah kalau jualan rekam jejak, ya orang akan bandingkan, menarik juga. Apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil di Bandung dan dilakukan saya di Jakarta. Orang kan mau banding-bandingin nih. Betul. Dan Anda nggak bisa bohong loh. Ini kan zamannya betul terbuka, semua tidak ada koran, media gitu banyak. Betul. Kalau bicara sampah, kalau sungai Anda numpuk sampah, saya enggak, orang nggak bisa bohong. Bukan rekayasa. Kalau Anda birokrasi Anda nggak terbuka, nah bagi saya sebetulnya gini. Saya bicara sama dia gini. Saya pengennya sebetulnya semua orang yang terbaik itu ikut dalam pertandingan supaya rakyat mendapatkan yang terbaik. Kembali ke persoalan lawan atau calon lawan Anda. Katanya ada cerita memang akan disiapkan lawan untuk melawan Anda, terutama karena ada banyak yang tidak puas. Ya saya kira mau siapin lawan, mau siapapun, saya nggak peduli. Saya hanya percaya satu hal. Sekarang saya gubernur, masa jabatan saya sampai Oktober 2017. Nanti tanggal 8 April kita akan groundbreaking pelebaran peluasan Semanggi. Dari segi teknik sipil ini pertama kali dilakukan di Indonesia dengan kemiringan dengan tingkat 3 lantai. Ini bentangan terluas di atas tol.
di Hong Kong di atas laut. Untuk kemudian Kita bentang dari tol 80 meter. Kalau ini bisa kita lakukan, ini ada tonggak sejarah pengetahuan konstruksi Indonesia. Dan ini ada catatan sejarah. Semanggi di tengah kota, monumen baru akan terbentuk. Nah, saya juga membangun 20.188 apartemen baru ukuran 36. Kita akan membangun bentangan seperti yang di Pematang yang Permata Hijau. Yang orang merasa sekarang betul terurai macet. Saya akan bangun 9 lagi tahun ini. Saya katakan sama orang Jakarta, bus kami akan terus datang. Metro Mini kan kami ganti dengan kelas seperti Mercedes bus. Orang mau Hino silakan. Yang kursi duduk dua-dua, berdiri satu. Harta kan saya bagusin. Trotoar kita lagi bagusin, lagi cari lelang e-katalog. Hampir semua jalan sekarang kita jalan layang yang ada 6 atau 7 yang baru. 6 ruas tol dalam kota kita akan bangun. Tanggul di depan kita akan kerjakan mulai tahun ini. 65 km. Supaya air drop yang 2,8 meter nggak bisa masuk karena 3,8 meter. Saya yakin saya tidak jadi gubernur lagi pun template sudah jadi. Siapapun menggantikan saya, kalau Anda mulai main akan dihukum orang. Dan Anda nggak akan punya nyawa lebih lama karena 2019 presiden akan sangat kuat dengan partai, dengan DPRD baru. Anda jadi gubernur pun akan diadili. Kalau lihat dan pembuktian terbalik harta, semua rekening bank akan dibuka di dunia tahun 2018. Anda para koruptor, kalau punya presiden yang sudah kuat dengan DPR, Anda akan dihabisi. Dan kita akan habisi Anda. Kira-kira gitu. Pak Ahok, kalau lihat gelagat dan kerja teman Ahok, itu sebetulnya belum ada kerelaan untuk Anda hilang dari DKI 1. Nah, itu yang mereka lakukan. Makanya saya bilang sama mereka, kalau Anda tidak rela saya hilang di DKI, Anda kerja yang baik, saya juga akan bertanggung jawab, saya kerja yang baik. Semua yang saya kerjakan saya buka. Kalau memang saya tidak dipercaya lagi untuk jadi gubernur, saya akan selesai Oktober 2017. Kalau Anda percaya saya jadi gubernur, saya akan beresin Jakarta lebih baik. Silakan Anda putuskan sendiri. Makanya warga Jakarta silakan Anda putuskan. Anda bilang saya sombong, ya terserah Anda mau bilang sombong atau tidak. Karena saya kerja di sini, keluar tenaga, keluar waktu, pagi sampai malam. Tidur juga mesti bangun-bangun tengah malam kalau hujan. Saya tidak terima suap, hanya terima gaji. Saya tidak berpihak sama siapapun. Saya pantas dong. Kalau saya jadi CEO profesional seperti ini, kalau Anda punya perusahaan besar, mau cari orang yang mau kerja, kalau dia begitu hebat, Anda juga tidak bisa semena-mena kepada dia. Nah, saya juga sama. Pak Ahok, apa yang Anda lihat dari cara kerja teman Ahok di bawah sekarang untuk bisa memberikan optimisme bahwa mereka betul-betul bekerja proper untuk Anda? Saya ketemu mereka 1 kali ngomong, 2 kali ngomong, 2 kali ketemu mereka diskusi berdebat panjang. Mereka ada orang-orang yang betul-betul cinta negara ini. Orang-orang yang percaya kepada demokrasi, satu-satu jalan untuk kita mewujudkan keadilan sosial. Tetapi mereka juga orang-orang yang sadar ada sekelompok orang di dalam partai politik yang tidak melaksanakan tujuan mulia dari partai politik. Maka mereka merasa dengan saya sejalan, sama-sama berjuang. Inilah yang terjadi sebetulnya. Nah, karena pertanyaannya mereka berjuang kan harus juga ada dananya Pak Ahok. Makanya ada orang ngumpulin duit, modalin awal kan 500 juta. Lalu terjadi putar ini sekarang. Ya. Kemarin ada dapat laporan di Purit Village ada orang yang kasih 100 juta. Jadi Anda tidak akan membeli kaos, tidak akan membagi-bagi kaos. Masa kita setback? Saya waktu jadi bupati saja tahun 2005 tidak ada kampanye, tidak ada bagi kaos. Saya begitu naik ke calon gubernur sama Pak Jokowi 2012 sudah lebih maju jualan baju. Betul. Masa saya mesti mundur untuk bagi? Gak lucu. Nah, Pak Ahok, terima kasih sudah berbincang-bincang di DBS. Ya, makasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Basuki Cahayapurnama. Ini perbincangan yang kedua dengan Berita Satu
news channel. Tapi saya sering menonton Pak Ahok ini bicara. Tidak ada yang berubah. Ahok tetaplah seperti Ahok yang Anda kenal, atau Anda saksikan, atau Anda dengar. Kita menunggu kiprahnya dalam beberapa bulan ini, dan kita akan lihat seperti apa hasil Pilkada 2017. Saatnya orang DKI berbicara secara cerdas dan memilih dengan cerdas siapa pemimpin yang paling layak, yang bisa melayani kepentingan mereka untuk hidup lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih karena sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.